Oke kawan-kawan, jadi ini masuk lagi ya sebuah handphone Vivo dan ini belum saya cek ya seri berapa. Jadi ini kerusakannya adalah di bagian ini ya. Dia tidak bisa hidup, hanya ada notifikasi charger ya. Nah seperti ini, padahal belum dicolok ya. Ada notifikasi charger atau pengecasan. Oke, setelah kita cas apa seperti itu lagi ya. Nah jadi seperti ini ya kawan-kawan. Dia ada gambar baterai sama kabel charger ya. Dan itu biasanya itu mengindikasikan kesalahan jalur untuk pengecasan ya. Oke, seperti biasa kita cas atau tembak langsung ya di power supply agar kita bisa mengetahui arus yang masuk ke handphonenya seperti apa, dan disitu kita bisa melakukan langkah-langkah perbaikan selanjutnya. Oke, seperti ini ya. Apakah dia bisa ngecas secara normal setelah terpasang di power supply? Oh, jadi tetap ya kawan-kawan, tetap saja seperti tadi saat dipasang ke power supply. Kemudian untuk arus ampernya kecil sekali ya, hanya 0,12, yang mana itu 1 ampere dibagi 10 ya, kecil sekali, itu tidak normal. Untuk arus segitu itu IC power itu masih belum bisa bekerja ya, masih belum bisa bekerja untuk 0,1. Oke, sebaiknya kita bongkar saja ya ini handphone. Ini kita coba sekali lagi. Jadi untuk kerusakan ini seperti ini ya kawan-kawan, dan belum tentu itu perbaikannya sama ya dengan yang biasanya. Jadi untuk satu kerusakan itu kadang-kadang beda cara perbaikannya. Jadi kita harus teliti ya untuk melakukan langkah-langkahnya agar tidak terjadi kerusakan fatal pada handphone ini. Jadi ini Vivo Y91 ya, atau Y93, karena ini belum valid juga, saya cek tadi di Google. Ini mungkin Vivo Y91 atau Y93 Android 8. Ini cukup lama ya untuk pengeluarannya, kalau nggak salah 2018, yang mana itu ada RAM 2 GB dan ada yang 3 GB ya. Nah, jadi ini ada kelihatan bekas diperbaiki ya untuk fleksibel on off-nya, tetapi hanya dipasang semacam tombol seperti itu ya di luarnya. Jadi dia hanya nempel seperti itu. Oke, ini kita coba dulu untuk melepas fleksibel konektor baterainya. Kita coba cas apakah masih bisa, masih seperti tadi. Jadi kita coba-coba untuk melepas baterainya, konektor baterai, kemudian dipasang lagi. Kemudian untuk fleksibel mainboard dari mesin bawah ke atas juga dicoba-coba ya. Untuk konektor LCD itu nggak perlu dilepas-lepas ya kawan-kawan. Nah, ini jadi tetap sama ya, tetap sama seperti tadi setelah kita coba bongkar pasang untuk konektor baterai dan konektor mainboardnya. Jadi ini saya curiga di bagian tombolnya ya, tombol volume maupun on off itu
Oke, selanjutnya kita akan lakukan penembakan tegangan langsung ke baterai ya, karena baterainya ini terindikasi drop hanya 3,2 volt, dan untuk handphone itu biasanya minimal 3,7 volt untuk bisa bekerja secara optimal ya, minimal 3,7 volt untuk bisa bekerja secara optimal untuk handphone. Dan ada juga handphone yang agak lama ya, yang jadul itu 3,6 itu bisa bekerja, tetapi untuk Android itu biasanya 3,7 minimalnya, dan kadang ada yang 3,9 ya kawan-kawan, harus 3,9 baru bisa bekerja untuk tegangan. Itu untuk handphone yang kelas menengah ke atas ya, biasanya seperti itu. Oke, dan ini bisa masuk hanya 3,9 volt ya di power supply. 3,9 volt itu dia bisa ngisi dengan indikator lampu warna merah, itu dia bisa ngisi ya. Dan ini saya curigai untuk sekali lagi ya, untuk volume kita coba, dan ini sudah saya kasih plastik pelindung ya di bagian kaki-kaki pin fleksibel yang bersentuhan dengan kaki di bagian PCB dari mesin ya, agar dia tidak bersentuhan. Seperti apa, apakah bisa nyala secara normal atau tidak. Dan kita coba saja ya dengan cara di pin set dengan digabungkan kaki-kakinya yang mana untuk on off atau volume. Nah, ini bisa nyala kawan-kawan, ternyata bisa nyala. Jadi untuk on off nya tadi adalah kaki paling ujung sama yang nomor 3 ya. Dia ada 4 kaki di bagian fleksibel ke mesinnya, dia ada 4 kaki, ada 4 titik ya. Jadi yang pertama sama yang nomor 3 itu adalah on off, dan itu ground semua ya kawan-kawan, ground, tapi tidak sembarang ground ya. Itu ada nilainya untuk handphone, ground atau negatif. Nah, seperti ini kawan-kawan, ternyata ini memang benar, ini ada short atau korsleting ya di bagian kaki-kaki volume maupun on off nya, sehingga dia selalu bersentuhan ya, yang mengakibatkan ada notifikasi pengecasan di layarnya ya, pengecasan gagal atau gagal pengecasan untuk di layarnya. Nah, jadi ini fake ya kawan-kawan, ini adalah fake bagian volume, dan on off powernya itu bermasalah. Jadi kita selanjutnya hanya mengganti fleksibelnya, mudah-mudahan bisa dinormalkan kembali ya setelah diganti untuk fleksibelnya. Oke, kita ganti saja. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak atas waktunya di video ini ya. Semoga kita bisa berlanjut di kedepannya nanti. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.